Awalnya bagus sekali, kemudian setelah itu ada sedikit penurunan karena ada kompetitor ya. Pokoknya goyang, turun, profitnya 3. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita mau jalan-jalan. Nah, jadi bulan ini saya tuh planning mau jalan-jalan ke Sumatera Utara. Saya udah lama nggak ke Sumatera Utara. Terakhir ke Sumatera Utara itu waktu awal-awal COVID ya, Februari 2020. Saya main ke Danau Toba, nyetir gitu ya. Di sana saya tuh punya 3 minimarket, 3 properti. Karena udah lama nggak ke sana, terakhir 2020 saya planning ingin ke sana ya. Sudah 4 tahun berarti. Nah, bagaimana dengan prospek minimarket di Sumatera Utara? Kalau saya lihat sekilas, minimarket di Sumatera Utara masih belum banyak ya, masih opportunity masih besar. Saya lihat dari 15 juta penduduk provinsi Sumatera Utara kayaknya perlu 3.000, sekitar 3.000 sampai 4.000 minimarket. Udah nyampe belum 3.000 4.000 minimarket? Belum kayaknya ya, masih terbuka luas. Saya juga masih ingat 2020 itu saya lihat juga di sepanjang jalan masih belum terlalu banyak minimarket. Opportunity masih luas sekali. Daerah-daerah yang bagus itu misalnya hunian, daerah rumah lah ya, perumahan gitu bagus. Terus perkantoran itu juga bagus. Tempat wisata, jalan raya, tempat orang lewat gitu ya. Lebih bagus lagi kalau bisa beberapa market di cover sekaligus. Misalnya mengcover daerah hunian tapi di jalan besar gitu ya. Misalnya di mulut gang atau mulut jalan kecil tapi yang penduduknya besar, itu potensinya masih besar. Dari 3 minimarket saya di Sumatera Utara, itu saya yang pertama itu tahun 2010. 2010 waktu awal-awal saya punya minimarket. Nah, ini adalah toko ketiga saya. Yang pertama kan di Jawa Timur, yang kedua di Tangerang, yang ketiga di Sumatera Utara. Itu saya ingat, saya itu mulai 1 Januari 2011. Jadi dealnya itu toko takeover dari Indomaret. Dealnya itu di 2010, tapi karena satu dan lain hal perizinan baru bisa selesai di 1 Januari 2011. Toko takeover tadi saya beli dalam posisi sudah berjalan. Awalnya bagus sekali, kemudian setelah itu ada sedikit penurunan karena ada kompetitor ya. Jadinya itu daerah perumahan. Di daerah perumahan tua, sudah lama gitu ya. Jadi sudah matang lah, perumahan yang matang. Di Sumatera Utara, rumahnya besar. Nah, di jalan utamanya saya ada 1 toko di situ. Awalnya sewa tanahnya. Baru 2015 pemilik tanahnya itu nggak mau perpanjang sewa, maunya dijual ke saya. Ya, saya beli propertinya karena saya kan sebenarnya fokusnya memang ke propertinya. Harganya saya lupa ya, tapi oke lah. Itu toko yang pertama. Profit ya sekarang mungkin sekitar 15-20 juta. Tentu saya belinya pakai kredit, nggak uang cash lah. Ya namanya rakyat jelantah kaum umbi-umbian seperti saya ini kan modalnya cekak ya kan. Jadi pasti pakai modal orang lain. Nah, toko yang kedua itu saya beli tanahnya tahun 2011. Pertengahan ya, mungkin Juli, Agustus, September itu toko kedua. Nah, yang toko kedua ini saya bangun dari nol. Istilahnya Indomaret itu new store atau grand opening gitu ya. Tanahnya dibeli di daerah perumahan yang sudah matang juga, di perempatan gitu, jalan utamanya pemukiman itu. Saya nggak mengenal Medan, tapi waktu itu adalah karena pemiliknya tinggal di Purwakarta, jadi dekat Jakarta. Makanya saya mudah sekali untuk komunikasi dengan pemilik tanah, istilahnya landlord kalau di Indomaret. Nah, saya beli tanahnya berapa ya? Mungkin 600 atau berapa ya, saya lupa ya. Udah lama ya, 2011. Oh, pakai kredit juga. Saya mah hobinya kredit ya. Waktu itu malah saya sekaligus 3 kreditnya. Toko yang Medan ini, toko yang di Jawa Tengah, sama toko yang di Jawa Timur ada 1 lagi. Jadi 3 sekaligus ngajuin ke salah satu bank. Toko ini bagus, bahkan awalnya
2 tahun pertama saya nggak pernah datang ke toko ini. Kenapa? Karena sudah bagus ya kan, daripada nanti sudah bagus, saya datang malah bawa sial, tokonya jadi jelek kan repot. Jadi saya nggak datang 2 tahun, saya nggak pernah datang. Saya baru mulai datang ke toko itu setelah adanya peraturan e-faktur. Jadi mungkin sekitar 2017-an gitu kali, atau 2015-an ya. 2015-an mungkin. Ada peraturan di pajak, setiap 2 tahun wajib ke KPP untuk memperbarui sertifikat elektronik. Nah itu baru terpaksa saya berangkat ke Medan. Jauh loh Medan itu, kalau dari Jakarta kan hampir 2 jam ya pesawat ya. Lebih jauh dari ke Singapura. Singapura aja cuma 1 jam lebih dikit. Medan cukup jauh, tapi kulinernya enak-enak. Saya seneng kalau main ke Medan, saya favorit. Salah satunya bihun bebek ya, kalau pagi-pagi gitu makan bihun bebek itu luar biasa. Nah, toko yang kedua ini profitnya bagus teman-teman. Profitnya bagus dari 2011 buka sampai menjadi rata-rata. Kalau tadinya bagus banget terus jadi rata-rata. Sejak mungkin karena ada kompetitor di seberangnya, ada minimarket yang besar di seberang toko saya. Kalau toko saya luas mungkin sekitar 250-an. Dia luasnya 400 teman-teman. Jadi memang minimarket ini semakin luas, semakin bagus. Karena produknya semakin lengkap, parkirnya semakin mudah. Nah, kompetitor itu buka, mungkin saya buka 2011, dia buka 2022 ya, terakhir-terakhir. Setelah jarak 10 tahun baru dia buka. Itu toko kedua. Toko yang ketiga di Medan, saya itu beli di daerah agak pinggirnya Medan. Kalau yang dua itu agak tengah, nggak tengah-tengah banget lah, pinggir tapi agak masih pinggirnya Medan tapi masih rame ya. Kalau yang ketiga ini sudah agak menjauh, mungkin dari pusat kota Medan berapa ya? 5-10 kilo kali ya, sudah agak pinggir. Yang ini uniknya, saya itu pertama waktu mampir ke Medan, ke KPP gitu ya, kantor pajak, kan pagi doang tuh, pesawat mendarat, pagi ke KPP, sebentar juga udah beres kan, e-faktur kan cuman formalitas sebentar. Nah, punya banyak waktu. Nah, saya ajak waktu itu orang franchisor, yuk jalan-jalan yuk, sekalian yuk cari-cari lokasi yuk. Nah, dapat lokasi ini. Tadinya ada 2 alternatif. Yang satu di seberangnya itu kios, 700 juta, perlu 2 kios, 1,4. Sementara di seberangnya kios itu ada tanah dijual 2.300 meter. Tanahnya sudah kering, sudah model kebun gitu, jadi gampang untuk dibangun minimarket. Tanahnya lebarnya 22 meter, panjangnya 110 meter. Jadi gede banget ya, 2.300 meter. Nah, karena harganya sama antara kios dengan tanah kosong yang 2.300 ini, akhirnya saya pilih tanah yang 2.300 ini. Itu 2015. Kemudian saya bangun minimarket dari lebar 22, cuman saya pakai 14 meter, yang 8 meter saya sisain untuk orang kalau mau masuk ke tanah di belakangnya itu. Jadi lebarnya 14, ke dalamnya 25 meter tokonya. Besar sekali tokonya. Karena saya udah belajar dari toko kedua, kalau ditempel kompetitor yang lebih besar, wah bahaya ya kan. Nah, caranya salah satu menghindari ditempel kompetitor itu ya karena tokonya besar. Kompetitor mikir juga, dia kalau mau nempel kan harus cari toko yang lebih besar. Minimal sama. Dan toko ini memang bagus teman-teman, hasilnya ya, lebih dari cukup lah untuk bayar angsuran. Mungkin lebih. Sampai hari ini juga masih bagus. Sempat ditempel kompetitor besar juga, sama-sama besar ya kan. Tapi tokonya cuman goyang 1, 2, 3 bulan paling banter. Turun profitnya 3 bulan terus balik lagi. Ya mungkin orang sempat pengen coba minimarket lain, tapi akhirnya balik lagi ke minimarket saya karena ya mungkin sudah nyaman ya kan. Tokonya lebar, parkirnya luas, ATM-nya lengkap, tempat orang jualan juga lengkap. Jadi sampai sekarang tokonya masih bagus. Nah, sekarang saya lagi mikir nih, saya mau ke Medan, salah satunya mau mikir tuh, tanah yang kosong. Saya kan paling benci ngelihat tanah kosong gini ya. Enaknya diapain ya? Ada yang usul, Pak, mending dibuat futsal. Aduh, tapi siapa yang ngurusin ya? Repot.
Jadi masih punya tanah di situ 1.800 sampai 1.900 meter nganggur-nganggur tuh. Cuman saya tembok, terus di dalamnya nggak tahu tuh udah isinya apa. Mungkin udah jadi hutan. Udah dari 2015 sampai sekarang sudah hampir 10 tahun. Saya lagi mikir sih, nanti saya ke sana ya mungkin mampir ke agen-agen properti di sekitar, nanya-nanya bagusnya buat apa, cocoknya buat apa. Nah, mungkin teman-teman ada ide enaknya buat apa tuh ya, nanti tulis di komen. Jadi planning saya ke Medan, lihat 3 itu sekaligus cari opportunity yang lain. Siapa tahu masih banyak lokasi-lokasi yang bagus. Saya sih tahu yang toko ketiga itu sebenarnya daerahnya masih opportunity masih luas sekali di situ. Nah, mestinya nyari-nyari daerah situ mestinya masih bagus juga. Oke teman-teman, mudah-mudahan cerita pengalaman saya menginspirasi teman-teman. Jadi potensi di Medan dan Sumatera Utara menurut saya untuk minimarket masih terbuka luas. Teman-teman tinggal cari lokasi yang sesuai spesifikasi dari franchisor. Kemudian kedua, pastikan perizinannya bisa. Dan ketiga, daerahnya strategis. Mestinya dengan cara itu, teman-teman akan bisa membangun minimarket waralaba yang profit. Ada hadiah. Ya, mulai sekarang saya coba ya, saya akan bagikan buku saya yang sudah saya tulis, judulnya Buku Komodo. Komodo singkatan dari yang seperti yang tadi saya sebutin, investasi properti tapi orang lain yang bayar. Singkatan KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, propertinya harus menghasilkan income supaya kita ogah kerja. MO, mengangsur juga ogah. Properti itu menghasilkan passive income-nya harus bisa dipakai untuk membayar angsuran, alias income-nya lebih besar dari angsuran supaya kita ogah membayar angsuran. Terakhir, DO, DP, ogah. Kita beli properti dengan DP sekecil-kecilnya kalau bisa 0. Ketika kita bisa mempraktekkan, saya sudah mempraktekkan sejak 2008 teman-teman. Pengalaman itu saya tulis di sini, supaya teman-teman juga bisa praktek. Ketika kita bisa mempraktekkan, saya bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya bahkan 0. Saya berharap teman-teman juga bisa. Caranya dapat buku ini gimana? Saya akan bagikan untuk teman-teman yang menulis komen, ya kan? Tulis komen apa aja, boleh masukan, boleh usulan ke depannya ada topik apa yang pengen dibahas atau apapun, atau kalau nggak sempet ya udah tulis aja, Pak mau bukunya, juga boleh. Nanti seminggu sekali akan saya undi. Nanti pengumumannya teman-teman bisa lihat di YouTube. Jangan lupa komen. Semoga teman-teman yang mendapat buku ini. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.